Karena aku tak pantas melihatnya dalam penjara, aku puas melihat hubungan yang menaunginya. Jadi lihat atapnya penjara saja sudah alhamdulillah. Karena Yusuf ada di situ. Bahkan memandang pintu dan dinding penjara membuatku bahagia. Karena di mana saja bulanku bertahta, di sanalah terdapat keabadian surga. Betapa dia cemburu sama atap. Betapa iya. Betapa diberkati atap itu yang melayaninya sebagai naungan dari matahari dunia. Betapa aku merasa iri atas tembok yang beruntung di mana ia bersandar. Dan lantai yang mampu mencium kaki makhluk yang demikian menawan itu. Wahai sekiranya saja pedang cintanya mau menetakku menjadi sekecil anai, lalu aku dapat terbang melalui jendelanya dan menari dalam cahayanya yang bersinar. Oh, ini jadi dia sudah bikin kamar dekat penjara pun masih gelisah. Dia belum bisa bertemu dengan Yusuf, kekasihnya. Ini sebenarnya isyarat-isyarat dari Jami, orang yang jatuh cinta sama Allah. Segala yang berhubungan dari Allah, yang ada, yang berkaitan dari Allah pun dia cintai, dia sukai. Jadi itu yang diisyaratkan oleh Jami. Jadi orang yang cinta sama Allah itu tidak akan bisa benci sama apapun yang lain. Kenapa? Segala yang lain itu kan makhluk ciptaannya Allah. Kalau kamu ngaku mencintai Allah tapi masih bisa membenci apapun yang lain, padahal apapun yang lain itu masih ada hubungannya sama Allah, itu berarti masih belum cinta beneran. Jadi itu yang diisyaratkan lewat Zulaiha. Terus itu juga ada kalimat yang menunjukkan bahwa ini sebenarnya waktu Zulaiha yang tiap hari merata merenung tentang Yusuf, diajak ngobrol sama pelayannya ndak nyambung. Katanya Zulaiha, aku tak pernah sadar akan diriku, maka janganlah mengharapkan aku untuk menyadarimu semua. Apabila kalian hendak berkata padaku, ingatlah untuk menggoyang tubuhku dulu. Dengan demikian aku akan kembali menjadi diriku sendiri dan mendengarkanmu. Hatiku dipenuhi dengan terpidana yang aku cintai. Itulah sebabnya segala kesadaranku tiada. Bagaimana mungkin pikiran yang dipenuhi keindahan seperti itu dapat menyadari apapun lainnya. Jadi kalau sudah jatuh cinta, diri akan lenyap. Siapapun yang sedang cinta sama Allah, dia akan, yang ada dalam dirinya hanya Allah saja. Sebagaimana Zulaikha, yang ada dalam dirinya hanya Yusuf saja. Makanya banyak sufi dalam ekstasenya, puncaknya, secara tidak sadar bilang Anallah. Itu yang nanti disebut syatohat. Itu diucapkan ketika dia lenyap dirinya, tidak ada dirinya. Yang ada dalam dirinya hanya Allah saja. Sama kayak kalian waktu jatuh cinta dengan siapa, itu yang ada dalam dirimu kan yang kamu cintai saja. Waktu lihat minuman, yang ada di pikiranmu, kalau pacarku sukanya teh yang tanpa gula. Itu kan pacarmu. Kamu jalan-jalan di mall, lihat toko baju, mesti, kalau kekasihku sukanya baju yang semacam ini. Kalau yang ada di pikiranmu hanya dia. Itu menunjukkan lenyapnya diri. Yang ada diri yang dicintai. Jadi penjelasan sederhananya begitu. Jamek pakai analogi dari Zulaiha yang merasa tidak sadar. Jadi kalau mau ngajak ngobrol Zulaiha, ditepuk dulu, sadar. Nah, baru bisa diajak ngomong. Kalau tidak begitu, yang ada di pikirannya hanya Yusuf. Oke.
Terus jadi itu unsur selanjutnya penyucian diri. Secara tidak sadar dengan cintanya nanti Zulaikha sebenarnya sedang membersihkan dirinya dari segala hal yang duniawi. Bahkan dari egonya sendiri. Ini kan latihan yang luar biasa. Banyak orang susah untuk menaklukkan egonya. Maka jalannya apa? Cinta. Makanya tadi Sufi tadi ketika didatangi anak muda disuruh pergilah jatuh cintalah dulu. Latihan apa sih paling utama dari cinta itu? Menaklukkan ego. Orang yang cinta itu pasti tidak egois, tidak berpikir tentang dirinya, yang difikirkan yang dicintai. Maka dalam cinta ada namanya penyucian diri. Kamu tersucikan lewat cinta. Kenapa? Egomu kamu kalahkan sekarang. Itu latihannya yang penting di situ. Katanya Jami', pecinta yang sesungguhnya tak dapat lagi menyadari bau atau warna dirinya sendiri. Ia tidak mempunyai perhatian, baik dengan mengakrabi atau memusuhi pada siapapun selain kekasih. Hatinya tidak terpaut pada tahta atau mahkota. Semua keserakahan dan hawa nafsu telah membenahi kopernya dan meninggalkan jalannya. Apabila ia bicara, itu adalah kepada sang kekasih. Apabila ia mencari, maka ia hanya mencari kekasih. Jadi itulah manfaatnya cinta yang dialami nanti oleh Zulaikha. Dari situ nanti Zulaikha di cerita-cerita terakhir lebih mudah ketemu Allah. Dan nanti ini dipinjam oleh Jami' untuk menasehati dirinya. Engkau juga wahai Jami', datanglah. Keluarlah dari dirimu dan masuklah ke dalam kediaman kebahagiaan abadi. Engkau mengetahui jalan menuju ke sana. Maka apakah kelambanan yang menyedihkan ini? Kenapa engkau lambat? Kenapa engkau menunda-nunda? Kamu kan sudah tahu ilmunya, sudah tahu teorinya, sudah tahu kebenarannya. Menunggu apa lagi? Tinggalkan dunia khayali dari jiwa binatang dan masuklah wilayah kegaiban. Dahulu pun engkau tak ada, hingga tak ada kesulitan apapun yang menimpamu karenanya. Engkau dulu tidak ada, engkau dulu tidak punya apa-apa. Sudah tidak usah dikhawatirkan duniamu, sekelilingmu, apa yang kamu miliki, apa yang tidak kamu miliki, tidak penting. Sekarang kamu ngerti jalan kebenarannya, tempuhlah itu. Tidak perlu memberati apapun. Janganlah mencari kesejahteraanmu dalam rasa mementingkan diri. Karena engkau tak akan pernah mendapatkan laba dalam jenis perdagangan itu. Nah, itu dari ceritanya Zulaikha, Jami' ingin menasehati dirinya sendiri. Lah aku masa cuma nasehati orang lain. Aku juga harus menempuh jalan itu. Karena aku sudah tahu jalannya, sudah tahu kebenarannya, sudah tahu yang harus dilakukan. Apalagi yang aku tunggu, aku ini kok lambat sekali ya. Apakah kelambanan yang menyedihkan itu? Nah, itu keluhannya Jami' terhadap dirinya sendiri. Nah, nanti Yusuf di penjara, Zulaikha tetap dengan cinta dan ratapan-ratapannya. Sampai nanti Yusuf, kita sudah tahu bagaimana ceritanya, sampai dia diangkat jadi wazir yang agung. Cuma saat Yusuf jadi wazir, Zulaikha ini hartanya habis. Jadi dia sudah tidak lagi jadi istrinya wazir, sisa kekayaannya dipakai untuk mengejar dan mencari biar bisa dekat sama Yusuf. Itu pun sangat kesulitan.
Yang dilakukan tiap hari, dia duduk di pinggir jalan, sekiranya di jalan itu Yusuf akan lewat dan menghabiskan hartanya untuk itu, sampai dia miskin sama sekali kayak orang-orang pinggir jalan, sampai dia kurus dari sangat cantik jadi jelek, jadi tidak cantik lagi, jadi tua, jadi ya karena sudah tidak terawat lagi. Yang ada di pikirannya tinggal Yusuf. Nah, satu ketika beneran dia ada di pinggir jalan, Yusuf lewat. Nabi Yusuf yang melihat perempuan kayaknya kenal, tapi kok antara ingat dan tidak. Akhirnya disapa, memperkenalkan diri, betapa kagetnya Yusuf. Ternyata ini Zulaikha yang dulu. Ya di situ, ya kalau adegan film mungkin tangis-tangisan. Ya karena ketemu. Cuma dilihat dari situasinya, Yusuf ini heran, ini kok bisa bertahan sekuat ini dalam cintanya. Bahkan dilihat dari situasinya, harusnya ini yang sudah sakit-sakitan, sudah tua, bisa bertahan hanya menunggu Yusuf, itu luar biasa. Apalagi kok tidak mati-mati, mungkin bahasanya Yusuf. Terus ya ketika Yusuf begitu, ada suara dari Allah.